Halo, kali ini kita akan bicara mengenai imunisasi dan vaksin. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu lalu klik tombol lonceng ya. Sekarang, apa itu imunisasi dan apa itu vaksinasi? Imunisasi adalah proses kekebalan tubuh yang terjadi dalam tubuh manusia, sementara vaksinasi adalah pemberian antigen terhadap tubuh manusia untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas terhadap penyakit tertentu. Vaksin itu sangat penting karena merupakan proses imunisasi aktif yang diberikan agar seseorang akan terhindar dari atau berkurang resikonya untuk mengalami penyakit tersebut. Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat menganjurkan bahwa tetap melaksanakan vaksin selama masa pandemi ini, terutama vaksin dasar. Vaksinasi saat pandemi aman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, baik selama perjalanan ke rumah sakit ataupun selama di rumah sakit. Bila pada praktisnya vaksin terlewat, tetap akan diberikan dengan kejar imunisasi atau catch-up immunization. Vaksin itu tetap akan diberikan dan dilanjutkan, tidak diulang, dengan pertimbangan tergantung dari jenis vaksin dan jarak vaksin terakhir. Untuk kasus ini, lebih baik mengkonsultasikan ke dokter anak. Pada kondisi tertentu, vaksin bisa atau bahkan harus ditunda, tetapi sangat disarankan untuk melakukan vaksin tepat waktu. Karena apa? Karena vaksinasi yang tidak tepat waktu akan memberikan kekebalan yang tidak optimal, terutama pada vaksin-vaksin yang berulang. Sehingga tetap vaksin sebaiknya dilakukan tepat waktu sesuai dengan jenis vaksin. Bila vaksin dilakukan tidak teratur atau tidak lengkap, maka seorang anak mempunyai kekebalan yang tidak sesuai yang kita harapkan atau tidak optimal. Seperti bila dilakukan dengan teratur, sehingga anak akan mempunyai resiko rentan terhadap penyakit tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan vaksin dengan demam dan vaksin yang tidak demam? Mungkin ada sedikit persepsi yang tidak tepat. Vaksin itu dibuat ada beberapa macam. Salah satunya ada vaksin yang dibuat dengan masih menggunakan komponen utuh suatu bakteri atau virus yang dilemahkan yang sering menyebabkan reaksi vaksin seperti demam. Dan ada juga vaksin yang dalam pembuatannya sudah dikurangi komponen yang menyebabkan demam sehingga resiko demam tidak terjadi atau bahkan rendah. Itu yang dimaksud. Untuk efektivitas vaksin adalah sama, baik yang orang bilang dengan vaksin dengan demam atau tanpa demam. Yang penting dilakukan secara teratur, tepat waktu. Bila anak sedang mengalami batuk pilek, selama tidak demam, tidak rewel, nafsu makan dan aktivitas seperti biasa, vaksin boleh diberikan. Konsultasikan kondisi anak Anda bila mengalami sakit pada dokter anak. Demam adalah reaksi vaksin yang paling sering setelah imunisasi. Tidak perlu khawatir, tetapi tetap dipantau. Bila demam berlangsung terus-menerus, lebih dari 1 atau 2 hari, segera konsultasikan ke rumah sakit atau ke dokter anak. Yang pertama, pastikan rumah sakit yang akan dituju melakukan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan rumah sakit dalam pencegahan penularan COVID-19. Yang ketiga, hindari berkerumun dalam menunggu antrian saat masuk ke ruangan dokter. Yang keempat, karena bayi tidak memungkinkan untuk memakai masker, maka ayah bunda yang mengantar bayi yang akan imunisasi diharapkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menerapkan etika batuk.